Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya mana sih? Oh itu. Oke, kembali lagi dengan saya Ricky Bahari di channel saya Bahari Project. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pengalaman berkuliah, khususnya kuliah ekstensi dari D3 ke S1. Nah, di sini saya kebetulan lulusan dari program diploma atau D3 Institut Pertanian Bogor di Kota Bogor tentunya, di jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Dan saya melanjutkan extend ke S1. Nah, buat teman-teman jangan patah semangat bahwa ternyata D3 juga bisa dilanjutkan ke S1. Jadi kalimat yang dari D3 menjadi S3 itu ya emang benar adanya, kalian bisa. Jadi buat teman-teman yang sekarang berkuliah di D3, jangan patah semangat bahwa kalian juga sekarang mempunyai kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi gitu. Tapi sebenarnya ini sini saya bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman D3 untuk melanjutkan S1 uh, secara langsung gitu. Dan pastinya kan kalau program diploma itu kan ditujukan untuk yang siap kerja, idealnya seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman yang D3 idealnya harus langsung kerja, tapi buat teman-teman yang ingin melanjutkan studinya untuk lebih tinggi lagi ya tidak apa-apa, siapa yang melarang gitu, boleh-boleh saja kan gitu. Seperti contohnya saya kan yang ingin melanjutkan ke S3 kalau bisa gitu, amin. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian khususnya teman-teman yang dari LNK atau Teknik dan Manajemen Lingkungan di Institut Pertanian Bogor, program diploma, ingin melanjutkan ekstensi itu pilihannya banyak. Mulai dari Sahid, bisa Teknik Lingkungan S1 Sahid, kemudian juga ada Bakri, itu juga bisa. Bahkan kata teman-teman yang sudah kuliah di sana, masa studinya itu lebih cepat. Dan kemudian ada juga kalau nggak salah ITY ya, Institut Teknologi Yogyakarta. Mohon maaf kalau misalkan saya salah ya. Dan di Bandung ada yang namanya ITENAS, Institut Teknologi Nasional. Dan saya melanjutkan ekstensi di ITENAS, Institut Teknologi Nasional. Mengenai berbicara tentang akreditasi, untuk ITENAS itu S1 Teknik Lingkungan itu mempunyai akreditasinya A. Sedangkan kalau kampus yang lain seperti yang di ITY itu kalau nggak salah B. Mohon maaf kalau misalkan saya salah juga. Terus Sahid juga B kalau nggak salah. Dan Bakri saya kurang tahu. Dan intinya berdasarkan cerita-cerita teman-teman yang lain yang kuliah di ekstensi di masing-masing kampus itu mempunyai cerita yang berbeda-beda. Nah, untuk cerita teman-teman yang lain mungkin bisa dengarkan di channel teman-teman saya yang kuliah di sana kalau misalkan dia sharing juga. Tapi pada intinya saya di sini saya akan menceritakan pengalaman saya berkuliah ekstensi di ITENAS. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, untuk masa studi. Jadi masa studi di ITENAS itu lumayan cukup lama ya, sekitar 5 semester atau 2 tahun setengah. Itu lama banget menurut saya. Hampir. Jadi kalau dihitung-hitung kita S1 itu menghabiskan waktu 6 tahun setengah. Iya nggak sih? Enggak. 5 tahun setengah. Yang harusnya diselesaikan 4 tahun kalau reguler. Ya tapi itu pilihan gitu. Tapi itu berdasarkan pembagian per semesternya itu 20 SKS. Kalau misalkan kalian bisa mengambil lebih banyak SKS di setiap semesternya, ya tidak menutup kemungkinan kalian akan lebih cepat lulus di ITENAS. Apalagi kalau misalkan kalian rajin mengambil semester pendek. Kurang lebih SKS yang harus diambil di sini itu sekitar 80 atau 90 gitu.
kan total SKS untuk S1 itu kan 140 ya, dikurangi SKS yang sudah kita dapat semasa kuliah dulu waktu di IPB saya di D3. Jadi sistem di ITENAS itu kalau kita ingin ikut ekstensi, jadi pertama itu ada namanya penyetaraan mata kuliah. Jadi mata kuliah apa saja yang sudah diambil waktu di D3 itu akan dipangkas. Jadi kita tidak perlu mengambil mata kuliah yang sudah kita pelajari waktu di D3. Itu berlaku untuk teknik lingkungan ya. Kalau untuk jurusan yang lain sepertinya sama sih ketentuannya seperti itu. Oke, jadi saya di sini akan cerita tentang pahit-pahitnya ya. Jadi biar buat pengalaman buat kalian gitu. Kalau misalkan menceritakan yang manis-manis saja ya buat apa gitu. Ntar diabetes kalau terlalu banyak yang kisah manis ya. Jadi tahu sendiri kan kalau kita setelah lulus kuliah D3, waktu itu saya merasa bahwa saya sudah sarjana muda nih, saya sudah mendapatkan ijazah D3, untuk melanjutkan ekstensi S1 ya itu mah kecil lah gitu dalam pemikiran saya waktu itu. Dan akhirnya saya mendaftar di TENAS, akhirnya diterima. Oh ya, di TENAS itu ekstensinya tidak ada tes sama sekali, hanya penyetaraan mata kuliah saja. Jadi kalian jangan khawatir. Kalau kalian malas untuk tes-tes lagi, ya ke ITENAS aja gitu. Jadi saya pemikirannya itu pasti mata kuliahnya gampang-gampang karena saya sebelumnya juga udah mempunyai modal di D3. Ternyata saya salah besar. Karena sikap lalai saya itu karena selalu overthinking atau terlalu pede lah intinya. Banyak mata kuliah yang saya digampangkan pada katanya itu pada ininya digampangkan lah. Jadi ternyata kuliah di S1 itu apalagi di ITENAS saya mengingat bahwa akreditasinya juga A, dosen-dosennya juga mempunyai sistem penilaian yang lebih, yang tersendirilah gitu berdasarkan akreditasi tersebut. Untuk mendapatkan nilai A di ITENAS Teknik Lingkungan itu sangat sulit buat saya pribadi yang malas-malesan gitu. Ya tahu sendiri waktu di D3 IPB itu kita kuliah sambil tidur kemudian nyantai aja masih bisa gitu asalkan kita belajar di kosan gitu. Sedangkan kalau di sini di kuliah di TENAS itu kita harus benar-benar mendalami mata kuliah tersebut. Di samping di belajar di dalam kelas, kita juga harus cari literatur di perpustakaan, di internet atau di jurnal-jurnal. Intinya belajar di S1 itu lebih mendalam teorinya. Kalau di D3 kan kita hanya ilmu terapan, kemudian yang penting kita bisa kerja. Kalau teorinya itu hanya sebatas tahu prinsip-prinsipnya saja, tapi di S1 itu benar-benar mendetail dan mendalam. Itu sih menurut saya waktu semester 1 intinya nilai saya ya kalau dibilang hancur sih, nggak sebagus yang waktu dulu gitu. Dia miris sih sebenarnya. Terus juga tambah-tambah waktu semester 1 saya juga terhambat. Belajar saya juga terhambat oleh kegiatan mendaftar CPNS. Jadi tahu sendiri kan kalau fresh graduate tuh serba ingin. Mau lanjut kuliah pengen, ngelihat ada pendaftaran kerja pengen, semuanya serba pengen, bisnis pengen. Jadi saya itu emang salah saya sih itu terlalu maruk gitu. Jadi PNS juga saya ambil, kemudian kuliah juga saya ambil, akhirnya PNS juga saya nggak dapet. Waktu itu kebetulan saya dapat urutan kedua. Kalau saya waktu itu ya miris lah gitu, dari 400 orang lebih akhirnya dijaring menjadi 3 besar dan saya cuma masuk ke ranking 2. Akhirnya yang diterima di PNS itu yang ranking 1 itu. Dan banyak sekali ujian-ujian yang saya tinggalkan untuk fokus ke CPNS itu. Saya bolak-balik Jakarta,
ujian-ujian saya tinggalkan waktu di kuliah dan akhirnya nilainya jelek. Dan saya kalau dibilang nggak nyesel kok, ya itu munafik sih sebenarnya. Ya saya menyesal lah gitu, kenapa bisa seperti itu, harusnya saya fokus di salah satu hal saja gitu ya, itu buat pelajaran. Tapi pada intinya saya tidak tidak mempermanis, saya tidak menyesal. Pada intinya saya menyesal gitu, dan saya tidak akan mengulangi itu di kemudian hari. Pada intinya buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, fokus melanjutkan kuliah, jangan terlalu fokus ke hal-hal yang lain. Jadi pada intinya ya syukurlah buat kalian yang bisa multitasking. Kalau buat kalian yang susah untuk fokus ya jangan coba-coba gitu. Dan pada akhirnya kan imbasnya kalau nilai kalian jelek, kalian akan menambah uh, waktu studi kalian untuk memperbaiki nilai-nilai yang jelek itu. Itu cerita saya gitu. Dan sempat merasa apa ya, merasa stres juga, depresi gitu. Ya seperti itulah cerita saya waktu pertama kali kuliah di Bandung. Pokoknya banyak sekali cobaan, tapi dengan hal tersebut saya menjadi tahu bahwa oh ternyata seperti ini gitu. Ternyata hal yang kita inginkan itu nggak semuanya akan nggak semuanya bisa dipegang. Kita harus memilih salah satu dan fokus. Oke, mungkin itu saja cerita saya kuliah di ITENAS waktu semester awal, dan sekarang saya sudah memasuki semester 1, 2, 3, semester 3 di ITENAS. Jadi udah mulai udah mulai hampir 1 tahun, dan sekarang juga saya juga lagi mengikuti semester pendek. Satu mengambil mata kuliah yang belum saya ambil, dan satu lagi mengambil mata kuliah yang sebelumnya sudah saya ambil semester 1 tapi nilainya kurang memuaskan karena tadi nggak ikut UAS segala macam ya. Sebenarnya itu pembelaan saja, padahal saya nggak ngerti. Enggak lah gitu. Jadi buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah, tetap semangat, selalu ada jalan buat kalian yang ingin menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Oke, semangat. Salam dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.